Saya Muhammad Fauzan Bayaki akan mempresentasikan Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah filsuf muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Said, yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Bajjah, sedangkan di Eropa terkenal dengan nama Avenpes. Ibnu Bajjah lahir di Zaragoza, Spanyol dalam abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi, dan wafat tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Tanggal kelahirannya tidak diketahui oleh orang. Al-Bajjah berasal dari keluarga At-Tujib, karenanya ia juga dikenal sebagai At-Tujibi. Meskipun kehidupannya tidak diketahui secara pasti, begitu juga mengenai pendidikan yang ditempuhnya dan guru yang mengasuhnya tidak terdapat informasi yang jelas. Ia adalah seorang sarjana bahasa dan sastra Arab yang ulung serta menguasai 12 macam ilmu pengetahuan ketika ia pergi ke Granada. Pemikiran Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah mengagumi filsafat Aristoteles, yang di atasnya dia membangun sistemnya sendiri. Tapi dia berkata untuk memahami lebih dulu filsafatnya secara benar. Itulah sebabnya Ibnu Bajjah menulis uraian-uraian sendiri atas karya-karyanya Aristoteles. Uraian-uraian ini merupakan bukti yang jelas bahwa dia mempelajari teks-teks karya Aristoteles dengan sangat teliti. Akan tetapi dengan kecerdasan Ibnu Bajjah, walaupun ia sejalur dengan filsafat Aristoteles, ia tidak pernah lari dari ajaran Islam. Ia berupaya mengislamkan argumen metafisika Aristoteles tersebut. Menurutnya, Allah tidak hanya penggerak, tapi ia adalah pencipta dan pengatur alam. Argumen adanya Allah, bahwa dengan adanya gerakan di alam raya ini, jadi Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Agar pembahasan filsafat menurut Ibnu Bajjah lebih jelas, mari kita lihat filsafatnya dalam uraian di slide berikut ini. Yang pertama ada filsafat metafisika. Filsafat metafisika menurut Ibnu Bajjah adalah segala yang ada terbagi menjadi dua, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya finite atau terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain, yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak. Dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri, sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite atau tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Yang kedua, filsafat epistemologis. Sebagai tokoh pemula filsafat Islam di dunia Islam Barat, Ibnu Bajjah tidak lepas dari pengaruh saudara-saudaranya, filsuf dari Islam Timur, terutama pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam bukunya yang terkenal, Tadbir al-Mutawahhid, Ibnu Bajjah mengemukakan teori al-ittisal, yaitu bahwa manusia mampu berhubungan dengan meleburkan diri dengan akal fa'al atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuatan insaniyah. Ibnu Bajjah menetapkan bahwa sesungguhnya perseorangan mampu sampai pada puncak pengetahuan dan melebur ke dalam akal fa'al bila ia bersih dari kerendahan dan keburukan masyarakat, karena masyarakat bisa melumpuhkan daya kemampuan berpikir perseorangan dan menghalanginya untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini disebabkan masyarakat itu berlumuran dengan perbuatan-perbuatan rendah dan keinginan hawa nafsu yang kuat. Jadi dengan kekuatan dirinya sendiri, manusia bisa sampai kepada martabat yang tinggi melalui pikiran dan perbuatan. Yang ketiga, filsafat politik. Dari pengertian mutawahhid, kadang-kadang orang mengira bahwa Ibnu Bajjah menginginkan bahwa seorang mutawahhid terasing atau menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Tetapi sebenarnya Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seorang mutawahhid sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Tetapi seseorang mampu menguasai diri dan sanggup mengendalikan hawa nafsu, tidak terseret ke dalam arus perbuatan rendah masyarakat.
Dengan kata lain, ia harus berpusat pada dirinya dan selalu merasa bahwa dirinya menjadi contoh ikutan orang, serta sebagai pembuat dan perundang-undangan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam ke dalam masyarakat tersebut. Yang keempat ada filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat, alat-alat jasmania dan alat-alat rohania. Alat-alat jasmania antaranya ada berupa buatan dan ada pula berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan yang disebut oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri al-ghorizi atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Yang kelima, filsafat etika. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemampuan yang bersih dan tinggi. Di bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengemukakan seseorang yang terantuk dengan batu. Kemudian ia luka-luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena telah melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya yang telah mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.